Nitrobakter merupakan salah satu bakteri yang populer di kalangan petani dan di kalangan masyarakat umum. Mengapa demikian? Karena nitrobakter memiliki segudang manfaat dalam mengemburkan dan menyuburkan tanah serta menjaga produktivitas tanah secara berkelanjutan. Nitrogen merupakan salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam proses pertumbuhannya. Akan tetapi, nitrogen tidak dapat diserap tanaman secara langsung, melainkan harus melewati proses agar nitrogen dapat diserap oleh tanaman. Apa itu nitrobakter? Nitrobakter adalah bakteri nitrifikasi yang berperan penting dalam mengikat nitrogen dan mengubah nitrit menjadi nitrat yang dapat diserap oleh tanaman secara langsung. Mengapa perlu menggunakan nitrobakter? Nitrogen tersedia di udara bebas dengan jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, di dalam tanah ketersediaannya hanya sedikit, sedangkan tumbuhan membutuhkan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, nitrobakter sangat dibutuhkan untuk mengikat dan merombak nitrogen agar dapat diserap secara langsung oleh tanaman dalam bentuk nitrat. Beberapa manfaat dari nitrobakter yaitu merupakan bakteri nitrifikasi yang mampu mengubah senyawa nitrit menjadi nitrat yang siap diserap oleh tanaman, dan merupakan bakteri aktif yang dapat menggemburkan dan menyuburkan tanah, serta merupakan bakteri yang dapat menguraikan unsur hara makro dari residu sisa pemupukan kimia yang tidak terserap oleh tanah. Berikut ini adalah peragaan cara atau prosedur pembuatan nitrobakter. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara atau prosedur pembuatan nitrobakter. Nitrobakter ini dapat berkorelasi positif dengan pupuk kimia. Jadi, jika kita menggunakan nitrobakter, kita dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan dari pupuk kimia, sehingga kita bisa mengurangi kos atau biaya produksi dan bisa menjaga produktivitas tanah secara berkelanjutan. Untuk bahan-bahannya, yang pertama kita ada tanah yang berada di bawah kandang. Bisa menggunakan tanah yang berada di bawah kandang ayam, sapi, ataupun kambing. Tetapi lebih baik kita menggunakan tanah yang berada di bawah kandang ayam. Karena apa? Karena mereka memiliki kandungan amonia yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, jika tidak memiliki tanah yang berada di bawah kandang ini, Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif lain, yaitu liang atau isolat yang sudah jadi. Kemudian ada urea. Urea ini sebagai sumber nitrogennya. Kemudian ada tetes tebu atau molase. Bapak Ibu bisa menggunakan gula sebagai alternatif penggunaan molase ini jika pembuatannya dalam skala kecil. Untuk tahap-tahap pembuatannya, kita menyiapkan pelarut atau air sebanyak 20 liter. Kemudian kita campurkan pelarut ini dengan molase sebanyak 400 ml. Kemudian kita aduk sampai rata. Kemudian setelah rata, kita tambahkan urea sebanyak 400 gram juga. Kemudian kita aduk sampai rata. Kemudian yang terakhir kita masukkan tanah yang berada di bawah kandang tadi 400 gram juga. Jadi agar bakteri nitrobakter ini dapat berkembang, kita menyiapkan tetes tebu atau molase sebagai bahan makanannya dan urea sebagai bahan yang dapat dirombak. Selanjutnya, kita tutup bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi dengan kain. Karena
bakteri Nitrobacter ini merupakan bakteri aerob. Jadi, penutupan ini bertujuan agar bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi tidak terkontaminasi dengan organisme-organisme yang lain. Dan sekian cara atau prosedur pembuatan Nitrobacter. Terima kasih. Begitu luar biasanya manfaat Nitrobacter dan cukup mudah ternyata untuk membuat Nitrobacter. Mulai sekarang, stop menggunakan pupuk kimia berlebih, buat dan gunakan Nitrobacter untuk meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia.